Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca artikel yang ada di website dari Badan Wakaf Indonesia. Dan di sini knowledge tentang base wakafnya, kita bisa lihat judulnya adalah pengertian wakaf di posting 20 2021, update-nya juga Desember 2021. Yang pertama pengertian wakaf. Kata wakaf atau wakf ya, berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakofa yakif wakfan artinya habasa yahbisu tahbisan. Kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Artinya menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Kemudian kalau definisi secara istilahnya para fuqaha, para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Beberapa pandangan tentang wakaf secara istilah adalah sebagai berikut. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan dibenarkan menarik kembali dan boleh menjual. Jika si wakif wafat, maka harta menjadi warisan buat ahli waris. Jadi yang timbul dari harta wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu pihak kebajikan sosial baik sekarang ataupun akan datang. Kalau menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta kepada yang lain. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali. Perbuatan wakif menjadi apa nih? Manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau penerima wakaf maupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafal wakaf untuk masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan tapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar, sedang itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Kalau Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikan kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, maka harta wakaf tidak diwarisi oleh ahli waris. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada mauquf alaih yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak bisa melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila melarang, maka qadhi berhak memaksa agar memberikan kepada mauquf alaih. Karenanya, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu kebajikan atau sosial. Kalau mazhab lain sama dengan mazhab ketiga tapi berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alaih. Meskipun mauquf alaih tidak berhak atas suatu tindakan, melakukan tindakan atas benda wakaf tersebut baik menjual atau menghibahkan. Kemudian yang ketiga rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4 yang harus dipenuhi. Pertama, orang berwakaf atau wakifnya. Kedua, benda wakaf atau maukufnya. Ketiga adalah orang yang menerima manfaat wakaf atau maukuf alaih. Lalu yang keempat adalah lafal atau ikrar wakaf, yaitu sigatnya. Dan syarat-syarat wakaf yang pertama, syarat-syarat orang yang berwakaf, yaitu ada 4. Pertama, orang yang berwakaf mesti memiliki secara penuh harta itu.
Artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta kepada siapa yang dia kehendaki. Dia mesti orang berakal, tidak sah wakaf orang yang bodoh, orang gila, atau yang sedang mabuk. Ketiga, dia mesti balik, dan keempat, mesti orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis, dan orang yang lemah ingatan tidak sah mewakafkan harta. Kemudian yang kedua, syarat-syarat harta yang diwakafkan atau maukufnya. Harta yang diwakafkan tidak sah dipindah milikkan kecuali apabila memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pertama, yang diwakafkan mesti barang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan mesti diketahui kadarnya. Jadi kalau tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan dimiliki oleh orang yang berwakaf atau si wakif. Keempat, harta itu mesti berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain. Kemudian disebut juga dengan istilah ghair sa'i. Yang ketiga, syarat orang yang menerima manfaat atau mauquf alaih. Dari sisi klasifikasi, orang yang menerima wakaf ada dua. Pertama, muayyan dan tidak muayyan. Yang dimaksudkan dengan tertentu adalah jelas orang menerima wakaf apakah dua orang, satu kumpul, dan seterusnya. Dan tidak boleh dirubah. Sedangkan tidak tertentu maksudnya, ya, tempat wakaf tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk orang fakir miskin, tempat ibadah, dan yang lain. Persyaratan bagi orang menerima wakaf untuk mauquf muayyan tadi, mesti orang yang boleh memiliki harta ahlan ditamlik. Maka ia adalah orang yang muslim, merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, orang gila, tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghair muayyan, yang pertama adalah bahwa yang menerima wakaf mesti dapat menjadikan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, ditujukan untuk kepentingan Islam. Lalu syarat sigat berkaitan dengan ucapan akadnya mesti mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf kalau ucapannya dengan batas waktu tertentu. Ucapan tidak dapat itu dapat direalisasikan dengan segera atau tanjis, tidak disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ucapan bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf sah. Wakaf tidak dapat lagi menarik balik kepemilikan harta dan telah berpindah kepada Allah, dan penguasaan harta adalah orang yang menerima wakaf secara umum dia dianggap pemilik tapi bersifat ghair tammah. Ya, itu artikel tentang definisi, kemudian juga rukun dan syarat yang ada di website bwi.go.id. Hanya saja yang disayangkan ini tidak ada referensi, ya. Tidak ada kutipan-kutipannya, rujukan utamanya dari mana artikel ini dibuat. Tapi kita tidak fokus ke sana, kita hanya mencoba menyajikan, membacakan apa yang tertuang dan terdapat di website ini. Nah, itu saja mungkin, ya. Baik, nanti kita coba baca lagi artikel yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat.